Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini anak-anak? Udah pada sarapan belum? Ada yang izin? Alhamdulillah hadir semua. Alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, hari ini Ibu akan menjelaskan tentang hadis sahih, hadis hasan, dan hadis dhaif. Pengertian hadis sahih. Hadis sahih adalah hadis yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW, sanadnya bersambung, perawinya adil, ingatannya kuat, dan tidak cacat ataupun rusak. Syarat-syarat hadis sahih: yang pertama, sanadnya bersambung. Yang kedua, perawinya bersifat adil. Yang ketiga, perawinya bersifat dhabit. Yang keempat, tidak janggal. Yang kelima, bersifat illat. Hadis sahih li ghairi terbagi dua. Yang pertama, hadis sahih li dzati. Hadis sahih li dzati adalah hadis yang datang dengan sendirinya. Yang kedua, hadis sahih li ghairi. Hadis sahih li ghairi adalah hadis sahih yang berhubungan dengan orang lain. Hadis hasan merupakan hadis yang dinukilkan oleh orang yang adil, tapi kurang kuat ingatannya, yang mustahil sanadnya, tidak cacat dan tidak ganjil. Syarat-syarat hadis sahih: yang pertama, sanadnya bersambung. Yang kedua, pengriwayatannya bersifat adil. Yang ketiga, pengriwayatannya bersifat dhabit. Yang keempat, tidak janggal. Yang kelima, terhindar dari illat. Pembagian hadis hasan: para ulama membagi hadis hasan ke dalam dua bagian, yaitu yang pertama, hadis hasan al-lat. Hadis hasan al-lat adalah hadis hasan dengan sendirinya, yakni hadis yang telah memenuhi persyaratan hadis hasan yang 5. Menurut Ibnu As-Salah, pada hadis hasan al-lat, para perawinya terkenal kebaikannya, akan tetapi daya ingatannya atau daya kekuatan hafalannya belum sampai kepada derajat para hafalan perawi yang sahih. Contoh hadis hasan al-lat artinya, dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa menuntut ilmu, pengetahuan karena selain Allah atau bertujuan selain Allah, maka tempatnya di dalam neraka. Kedua, hadis hasan li ghairi adalah hadis yang sanadnya tidak sepi dari seorang mastur, tak nyata keahliannya, bukan pelupa yang banyak salahnya, tidak ada tampak adanya sebab yang menjadikan fasik, dan matan hadisnya adalah baik berdasarkan pernyataan yang semisal semakna dari suatu segi yang lain. Contoh hadis hasan adalah sebagai berikut. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, hak bagi seorang muslim mandi di hari Jumat, hendak mengusap salah seorang dari mereka wangi-wangian keluarganya, jika ia tidak memperoleh air pun cukup dengan wangi-wangian. Hadis riwayat Ahmad. Hadis dhaif. Kata dhaif secara bahasa yang berarti lemah, sebagai lawan dari kata qawi yang artinya kuat. Lemah yang sakit atau tidak kuat. Sedangkan secara istilah, ulama mendefinisikan berbeda-beda, akan tetapi pada dasarnya memiliki maksud yang sama. Menurut An-Nawawi, hadis yang di dalamnya tidak terdapat syarat-syarat hadis sahih dan syarat-syarat hadis hasan. Bagian hadis dhaif dari sudut sandaran matanya terbagi menjadi dua macam, yaitu yang pertama, hadis mauquf. Hadis mauquf adalah hadis yang diriwayatkan dari para sahabat, berupa perkataan, perbuatan, dan takrirnya. Yang kedua, hadis maqtu. Hadis maqtu adalah yang diriwayatkan oleh para tabi'in, baik berupa perkataan, perbuatan, maupun takrirnya. Yang kedua, hadis dari sudut matannya. Hadis syadz adalah hadis yang diriwayatkan oleh perawi yang siqah atau terpercaya. Akan tetapi, kandungan hadisnya bertentangan dengan kandungan hadis yang diriwayatkan oleh para perawi yang lebih kuat kepercayaannya. 3. Dhaif dari salah satu sudutnya, baik sanad maupun matan secara bergantian. Hadis-hadis yang termasuk dalam kategori dhaif atau lemahnya dari sudut persambungan sanadnya, yaitu yang pertama, hadis mursal, yang kedua, hadis muqati', yang ketiga, hadis mu'dhal.
Nah, cukup sekian penjelasan dari Ibu tentang hadis hasan, hadis sahih, dan hadis dhaif. Pasti kalian sudah paham kan semuanya? Baik, kalau sudah paham, Ibu akhiri pertemuan kita hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.